Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan di Sema Adonai pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024. Ya, tidak terasa ya, Bapak Ibu kita sudah masuki hari Senin kembali. Baik, malam ini kita akan belajar tentang tema bahaya asumsi dan salah paham. Diambil dari Yosua 22. Dan yang menjadi narasumbernya itu seperti biasa adalah Pak Pendeta Dr. Setio Nugroho, MTH. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita akan membukanya dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapa, karena sekali lagi pada malam ini kami bisa berkumpul di dalam kelas tema Adonai dalam keadaan sehat, dan kami sudah siap kembali untuk belajar ya Bapak. Bapak, biarlah kiranya selalu ada penyertaan-Mu dan juga selalu ada pimpinan-Mu dalam kelas-kelas pembelajaran kami. Berkatilah saya ya Tuhan sebagai moderator pada pembelajaran kelas hari ini, sehingga saya mampu melakukan tugas dan kewajiban saya dengan baik dan juga dengan lancar. Dan berkati juga para operator yang bekerja di belakang layar ya Tuhan, sehingga mereka juga mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan lancar tanpa ada kendala satupun. Dan berkati juga internet kami ya Tuhan, dan perangkat-perangkat kami yang kami pakai untuk kelas pembelajaran ini dan juga untuk melive-kan acara kelas ini, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala satupun dalam perangkat-perangkat dan internet kami. Dan yang terutama berkatilah hamba-Mu Pastor Tio ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman. Urapi setiap perkataan Pastor Tio dan berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu Tuhan, sehingga Pastor Tio bisa mengajarkan kepada kami tentang kebenaran firman-Mu dengan baik dan juga sesuai dengan kehendak hati-Mu. Dan berkati kami semua Tuhan yang berada di dalam ruangan ini maupun yang mendengarkan di live YouTube dan yang nanti akan mendengarkan di live tunda. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, dan terangi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu. Sehingga dan juga berikanlah kami hikmat daripada-Mu Tuhan, sehingga kami dapat memahami pengajaran yang disampaikan Pastor Tio dengan baik dan juga sesuai dengan kehendak-Mu, dan materaikan firman itu di dalam hati kami Tuhan. Jadikan firman itu rema di dalam diri kami, sehingga kami selalu mengingatnya, kami bisa memberitakan, mengajarkan kepada yang lain, menyampaikan kepada yang lain, dan yang terutama mampukan kami untuk bisa melakukan firman tersebut di dalam diri kami dan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kelas pembelajaran kami ini dari awal hingga akhir hanya di dalam tuntunan-Mu dan perlindungan-Mu, dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi kelas pembelajaran kami ini dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama ya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran kita, maka saya akan memaparkan terlebih dahulu profil ya dari narasumber kami. Sebentar. Salam, kembali lagi di Sema Adonai. Dan kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yaitu Bapak Pendeta Setio Nugroho. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Saya dengan nama Setio Nugroho di kota Pahlawan, Surabaya pada tanggal 4 Agustus 1996. Riwayat pendidikan: Berangkat 1, Sarjana Teologi, Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia, Semarang. Berangkat 2, Magister Teologi SDT Baptis Bandung. Berangkat 3, Doktor Teologi Institut Kristen Borneo. Hipnoterapis PhD. Superman. Behavior Culture BBC. Pengalaman: Wakil Ketua 1 Bidang Akademik SDT Baptis Bandung
dari mulai tahun 2013 sampai tahun 2015. Jumlah sidang Gereja Baptis Indonesia Iman Bogor sampai sekarang. Karya tulis buku Khotbah Transformatif, peran Roh Kudus dalam khotbah yang mengubah hidup. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai. Ya, baik, Bapak Ibu, tadi sekilas adalah profil dari narasumber kami, yaitu Pastor Setio. Baik, saya akan menyapa terlebih dahulu ya narasumber kami. Shalom, selamat malam, Pastor Setio. Shalom, selamat malam Ibu Aling, selamat malam dan selamat pagi teman-teman semua dimanapun berada. Senang kembali berjumpa di Zoom Sema Adonai ini. Bagaimana Bu Aling? Kabar baikkah di hari yang Senin ini? Sama Pak, luar biasa. Semoga Pastor juga luar biasa dan sehat selalu ya Pak. Amin. 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 Semangat kembali ya Pak. Baik, Pastor. Saya serahkan waktu dan tempat kepada Pastor. Dipersilakan. Baik, teman-teman sekalian, kembali kita berjumpa dalam program Sema Adonai hari Senin jam 9 malam lewat 10. Dan ini merupakan seri pelajaran kehidupan dari kitab Yosua yang terakhir, ya, yang terakhir. Topiknya adalah bahaya asumsi dan kesalahpahaman didasarkan kepada Yosua pasal 22. Saya panjangkan sampai 24. Itu rupanya di PowerPoint ada salah ketik ya. 22 sampai dengan 24 bukan 14 ya. Ya, kadang-kadang typo. Itulah manusia, selalu ada ketidaksempurnaan. Ya, saya bersyukur. Nah, teman-teman sekalian, di pasal yang ke-22 ini, kita melihat bahwa setelah semua kemenangan besar bangsa Israel, mereka menemukan diri mereka hampir saja mengalami perang saudara di antara mereka sendiri. Loh, kok bisa begitu? Ya, penyebabnya adalah adanya asumsi dan kesalahpahaman. Ya, oleh karena itu, asumsi itu bisa sangat berbahaya. Asumsi adalah sebuah anggapan, dan karena tidak didasarkan pada fakta atau kebenaran, maka itu sebabnya asumsi, saya katakan tadi, bisa sangat berbahaya. Asumsi sering diterima seakan-akan itu adalah sebuah kebenaran. Karena itu, asumsi tadi kita harus hati-hati. Dia bisa berbahaya. Asumsi mudah untuk menimbulkan kesalahpahaman. Dan kesalahpahaman menyebabkan penilaian kita terhadap orang lain bisa menjadi salah, lalu kemudian berujung kepada konflik. Nah, di pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, Yosua memanggil orang-orang Ruben, Gad, dan suku Manase yang setengah itu. Nah, situasinya adalah peperangan sudah selesai. Lalu kemudian Yosua berkata kepada mereka, kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini sampai sekarang, tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu, pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, di seberang Yordan. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya,
dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Lalu Yosua memberkati mereka dan melepaskan mereka pergi, maka pulanglah mereka ke kemah mereka. Kepada suku Manase yang setengah telah diberikan Musa bagian mereka di Basan, kepada suku yang setengah lagi telah diberikan Yosua bagian mereka di antara saudara-saudara mereka di sebelah barat sungai Yordan. Lagi pula, ketika Yosua melepas mereka pergi ke kemah mereka, setelah memberkati mereka, maka ia berkata kepada mereka demikian, pulanglah ke kemahmu dengan kekayaan yang banyak dan dengan sangat banyak ternak, dengan perak, emas, tembaga, besi, dan dengan pakaian yang sangat banyak. Bagilah dengan saudara-saudaramu jarahan yang dari musuhmu itu. Nah, teman-teman, kita lihat bahwa Yosua itu betul-betul seorang pemimpin yang adil. Dia bukan hanya pemimpin yang hebat, dia bukan hanya pemimpin yang berani dalam berperang, tetapi dia juga seorang pemimpin yang adil. Tentara-tentara Ruben, Gad, dan Manase yang setengah itu, sekalipun sudah mendapatkan tanah mereka di sebelah timur sungai Yordan, mereka ikut berperang, membantu suku-suku yang lain, sampai semua suku Israel mendapatkan tanah mereka di sebelah barat sungai Yordan. Nah, kita lihat apa di sini? Kita melihat kesetiakawanan. Kesetiakawanan itu sangatlah penting. Kesetiakawanan itu sangat penting. Jangan kita tidak menghargai orang yang punya rasa setia kawan yang tinggi. Mereka yang menemani kita di awal-awal kita berjuang, mereka yang menemani kita ketika kita meniti karir, merintis karir, di saat kita tidak punya apa-apa, sampai akhirnya kemudian kita menjadi sukses, jangan pernah ditinggalkan. Bahkan harus dihargai, harus diapresiasi. Merekalah sebenarnya pahlawan kita yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Mereka ada pada saat kita membutuhkan. Tetapi orang-orang yang datang belakangan di dalam kehidupan kita, setelah kita sukses, setelah kita berhasil, setelah kita mendapatkan semua yang kita perlukan dalam hidup ini, setelah kita mapan, kita punya segalanya, jadikan saja mereka sebagai figuran. Mengapa? Karena mereka tidak ada pada saat kita susah. Mereka hanya datang saat kita sudah punya segalanya. Orang seperti itu adalah semut. Ada gula, ada semut. Saat gula kita banyak, maka mereka akan berdatangan. Saat gula kita nggak ada, mereka akan pergi dari kita. Nah, ini juga memberikan kepada kita pelajaran tentang komitmen. Ya, suku Ruben, suku Gad, dan Manase sudah mendapatkan tanah mereka pada periode pertama. Mereka berjanji untuk ikut bertempur dengan 9 suku yang lain sampai semuanya mendapatkan tanah mereka masing-masing. Dan janji itu kemudian dipenuhi. Nah, mereka orang yang berpegang teguh kepada komitmen. Walau mereka harus bertahun-tahun ikut berperang, meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan kehidupan tenang dan damai mereka, komitmen itu tetap harus dipenuhi. Nah, orang yang berpegang kepada komitmen itu juga sangat-sangat berharga. Ingatlah kepada pemazmur, ketika pemazmur bertanya kepada Tuhan, tentang siapa yang boleh menumpang di kemah Tuhan, siapa yang boleh naik ke Gunung Kudus Tuhan. Mazmur ayat pasal 15 ayat 1 sampai dengan 4 berkata seperti ini. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya,
yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Nah, ini frase yang terakhir ini. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Kita garis bawahi frase yang terakhir dalam Mazmur 15 ayat yang keempat itu, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Nah, teman-teman sekalian, itu adalah orang yang boleh diam di gunung kudusnya Tuhan. Salah satunya adalah orang itu ada menepati janjinya, menepati sumpahnya, menepati komitmennya, walaupun misalnya dia harus mengalami kerugian. Nah, ini orang yang berintegritas. Jadi, Yosua ini adalah merupakan pemimpin yang bijak, yang adil. Dia tahu membedakan orang, dia tahu menghargai orang, mana orang yang benar, mana orang yang cuma mau mencari untung saja, dia tahu dan dia membedakan mereka. Karena orang-orang Ruben, Gad, dan suku Manase yang setengah itu sudah membantu suku-suku yang lain sampai semua suku Israel mendapatkan tanah pusaka milik mereka di sebelah barat Yordan. Yosua kemudian memanggil mereka, lalu kemudian menyampaikan ucapan terima kasih kepada mereka, memberkati mereka, dan memberikan hadiah yang sangat banyak, seperti yang dikatakan di ayat yang ke-8, pulanglah ke kemahmu dengan kekayaan yang banyak dan dengan sangat banyak ternak, dengan perak, emas, tembaga, besi, dan dengan pakaian yang sangat banyak, bagilah dengan saudara-saudaramu jarahan yang dari musuhmu itu. Nah, orang yang bekerja lebih, perhatikan ini, orang yang bekerja lebih harus mendapatkan lebih. Itu baru namanya keadilan. Orang yang bekerja lebih keras harus mendapatkan lebih banyak daripada orang yang lain. Dan itu adalah merupakan prinsip Alkitab. Siapapun kita, apapun posisi kita, bila kita berada pada posisi yang memungkinkan untuk kita harus membagi atau kita punya anak-anak buah, ya kita menjadi seorang pimpinan. Lalu kemudian kita melihat di dalam tim kita itu pasti ada orang yang bekerja dengan keras, ada yang tidak. Nah, ingat ini, mereka yang bekerja lebih keras wajib untuk kita berikan penghargaan yang lebih daripada yang lain. Ini adalah merupakan prinsip Alkitab. Di dalam 1 Timotius 5 ayat 17 misalnya dikatakan, penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Nah, perhatikan itu, nggak boleh ada like and dislike yang bersifat seringkali subjektif. Ya, kepada mereka yang disenangi, kita memberikan lebih dengan mengabaikan mereka yang sebenarnya bekerja lebih keras daripada yang lain. Itu adalah merupakan prinsip Alkitab. Di Tesalonika 5 ayat 12 dan 13 dikatakan, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur mereka, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Nah, lihatlah, prinsip yang diajarkan oleh Alkitab adalah merupakan perlakuan yang adil siapapun dalam peranannya, dalam fungsinya. Bila dia bekerja lebih keras daripada yang lain, maka dia berhak untuk mendapatkan penghargaan yang lebih. Mereka yang berani mengambil risiko dan berani meresikokan dirinya dalam pekerjaan,
mereka pantas untuk mendapatkan penghargaan lebih daripada yang lain. Dan prinsip Alkitab ini bersifat kekal. Diajarkan di Perjanjian Baru, dipraktekkan di Perjanjian Lama oleh Yosua, dan kalau kita melakukan ini, itu kita akan mendapatkan keadilan Tuhan. Nah, jadi orang yang setia kawan itu lebih berharga daripada emas, lebih berharga daripada perak, lebih berharga daripada permata. Jadi teman-teman sekalian, jangan pernah mengkhianati mereka yang setia kawan, yang memegang komitmen, yang ada pada saat kita membutuhkan, yang menemani kita di saat-saat susah kita, yang menemani kita di saat kita baru merintis karir, saat kita tidak punya apa-apa, dalam susah dan senang, tertawa bersama, menangis bersama, mereka adalah orang-orang yang pantas untuk mendapatkan penghargaan yang lebih, kasih yang lebih dari kita semua. Jadi, Yosua melepas orang-orang Ruben, orang-orang Gad, dan setengah Manase dengan memberikan hadiah yang sangat banyak. Luar biasa. Itu pelajaran yang sangat baik buat kita semua. Tetapi kita juga melihat kemudian terjadi sebuah kesalahpahaman. Ya, bukan kesalahpahaman yang sepele, yang hampir saja mengakibatkan timbulnya perang saudara di antara orang-orang Israel sendiri. Nah, ketika suku Ruben, suku Gad, dan Manase yang setengah itu pulang sebab semua tugas mereka sudah selesai, Yosua mengizinkan mereka pulang ke tempat mereka masing-masing, bertemu dengan keluarga masing-masing, dan ketika perjalanan mereka sampai di Gilot, mereka mendirikan mezbah sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Mereka mendirikan mezbah sebagai tubuh peringatan, sebagai tubuh kesaksian. Di ayat yang ke-10 dikatakan, ketika mereka sampai ke Gilot pada sungai Yordan yang di tanah Kanaan, maka Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manase yang setengah itu mendirikan mezbah di sana, di tepi sungai Yordan, mezbah yang besar bangunannya. Cuma teman-teman sekalian, yang menjadi masalah dengan pendirian mezbah ini, mezbah itu yang mereka dirikan itu besar sekali. Sehingga orang-orang Israel yang lain menjadi salah paham. Kesalahpahaman yang sangat berbahaya sebab hampir menyebabkan perang saudara. Nah, ini yang harus kita mengerti. Kalau kita biasa-biasa saja dalam hal apapun, kita condong minim dengan masalah. Sekolah misalnya, coba prestasinya biasa-biasa saja, gak akan ada masalah. Yang bekerja di kantor, prestasinya biasa-biasa saja, posisinya biasa-biasa saja, jabatannya biasa-biasa saja, condong nggak ada masalah. Hidup kita akan adem ayem. Mengapa? Karena minim dampak. Kita tidak menimbulkan perhatian bagi orang lain. Orang tidak terusik untuk melihat, lalu kemudian berasumsi. Orang tidak merasa terganggu atau merasa terancam. Orang tidak akan pernah iri hati kepada orang yang biasa-biasa saja atau orang yang prestasinya biasa-biasa saja atau orang yang melakukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Tetapi karena mezbah yang dibangun suku Ruben, suku Gad, dan Manase yang setengah itu besar sekali, seperti yang dikatakan di firman Tuhan ini. Selain
untuk sebagai tugu peringatan atau tugu kesaksian. Mungkin juga itu merupakan ungkapan syukur mereka, karena semua pekerjaan mereka sudah selesai. Semua suku sudah mendapatkan tanah mereka. Mereka bisa pulang sekarang untuk bertemu dengan keluarga mereka. Mereka dalam keadaan selamat dan bahkan pulang dengan membawa hadiah yang sangat banyak dari Yosua. Mereka bisa memulai kehidupan mereka sendiri yang tenang dan damai. Maka mereka mendirikan mezbah yang sangat besar sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Tetapi di sini kemudian kita lihat terjadi masalah. Teman-teman sekalian, kalau kita bersyukur kepada Tuhan, itu tidak salah, itu justru memang harus seperti itu. Tetapi orang lain bisa berasumsi yang salah, lalu kemudian terjadilah salah paham. Kesalahpahaman itu bisa murni salah paham, tetapi juga bisa didasarkan oleh sifat hati yang tidak baik. Di ayat 11 dan 12 dikatakan, lalu terdengarlah oleh orang Israel itu, cakap orang telah didirikan mezbah oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manase yang setengah itu, mezbah menghadap ke tanah Kanaan di Gelilot pada sungai Yordan, di sebelah wilayah orang lain. Ketika hal itu terdengar oleh orang Israel, berkumpullah segenap umat Israel di Silo untuk maju memerangi mereka. Lihatlah terjadi kesalahpahaman. Kesalahpahaman ini berasal dari apa yang oleh penulis kitab Yosua itu diistilahkan dengan cakap orang, kata orang. Orang yang mendengar apa kata orang, lalu kemudian langsung percaya. Saya mau kasih tahu, jangan bilang-bilang itu orang bodoh. Apalagi langsung tersulut emosinya. Orang yang bijak, orang yang pandai, orang yang banyak pengalaman akan mempertimbangkan segala informasi yang diterimanya, mempertimbangkannya dengan banyak pertimbangan. Apakah itu benar atau tidak? Apakah kenyataannya seperti yang dikatakan? Atau sudah dibumbu-bumbui dengan banyak bumbu, ditambah atau dikurang? Orang bijak akan mempertimbangkan itu semua. Tetapi orang bodoh akan langsung percaya, dia telan mentah-mentah, lalu kemudian tersulut emosinya. Maka ada peringatan dari surat Yakobus pasal 1 ayat 19 dan 20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi, kita dinasehati untuk jangan cepat bereaksi ketika mendengar sesuatu. Cobalah untuk mendengar lebih banyak dan mendengar lebih banyak lagi. Jangan hanya dari satu pihak. Cobalah juga mendengar dari pihak yang lain. Jangan cuma berasumsi, apalagi mendengarkan asumsinya orang lain. Nah, teman-teman sekalian, orang bijak juga mempertimbangkan siapa yang berbicara kepada dia. Yang berbicara kepadanya itu seperti apa reputasinya. Yang berbicara kepada dia itu bagaimana kehidupan dia selama ini. Itu juga menjadi bagian dari dia mempertimbangkan sebuah perkataan yang datang dari orang lain. Kita nggak boleh menelan mentah-mentah setiap apa yang dikatakan orang, menerimanya itu seakan-akan itu sebagai sebuah informasi
informasi yang kelas informasinya adalah A1. Enggak. Ya, dunia medsos kita, terutama pada saat kampanye, masa-masa mau pilpres kemarin, ya, dan sebentar lagi nanti kita akan mau pilkada, dipenuhi dengan banyak sekali informasi yang menyudutkan pihak-pihak tertentu. Dan seringkali itu didasarkan kepada penggiringan opini yang disengaja, informasi yang benar pun akhirnya dipelintir, diedit sebegitu rupa, sehingga orang yang digambarkan dalam video atau apa itu, dia terlihat begitu buruk. Ya, dunia politik kita penuh dengan kekotoran dan kekejaman. Itu sebabnya mengapa kita perlu untuk mempertimbangkan informasi, termasuk siapa yang berbicara, seperti apa reputasinya, dan bagaimana dia track record-nya selama ini. Nah, teman-teman, jadi orang Israel ketika mendengar apa kata orang tentang pendirian mezbah yang dilakukan oleh suku Ruben, Gad, dan setengah dari Manase ini, mereka langsung percaya, maka tersulutlah emosi mereka, sehingga mereka memutuskan untuk bersama-sama maju, bermaksud untuk berperang melawan suku Ruben, Gad, dan Manase yang setengah itu. Coba bayangkan. Mereka yang ditugaskan untuk berperang, pulang dengan selamat, perjuangan mereka berhasil, tugas mereka untuk membantu suku lain, saudara mereka sukses, mereka sekarang bisa pulang untuk bertemu dengan keluarga mereka, dan juga pulang dengan membawa hasil kejaran yang luar biasa banyaknya. Bahkan Yosua bilang, bagi-bagi juga kepada yang lain, niat mau memberi syukur kepada Tuhan, mendirikan mezbah untuk menjadi sebuah kesaksian bagi generasi yang selanjutnya, bahwa mereka adalah bagian dari bangsa Yahudi, mereka percaya kepada Tuhan, malah disangka sesat, meninggalkan Tuhan, mendirikan agama yang baru, beribadah kepada Allah yang lain. Coba bayangkan, orang yang niatan hatinya baik, niatan hatinya mulia, diasumsi secara salah oleh orang lain, berita atau cerita asumsi itu kemudian diterima mentah-mentah, ditelan mentah-mentah, lalu menjadi sebuah ikrar untuk mengangkat pedang, siap berperang melawan 2,5 suku itu. Ini pesan saya untuk kalian yang suka percaya fitnah. Hati-hati. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Karena itu jangan hobi percaya fitnah. Jangan menjadi orang yang bersumbu pendek, yang berpikiran pendek, yang ketika mendengar sebuah cerita atau laporan langsung bereaksi hanya berdasarkan asumsi. Reaksi orang-orang Israel yang lainnya ini memang sangat mengerikan. Bayangkan, mereka mengumpulkan prajurit, mereka hendak membunuh 2,5 suku itu, mereka tidak mengecek terlebih dahulu, mencari fakta terlebih dahulu, memastikan kebenarannya terlebih dahulu, atas perbuatan apa? Atas perbuatan dari 2,5 suku itu yang mendirikan mezbah untuk sebagai tanda peringatan, sebagai sebuah kesaksian untuk generasi mereka setelahnya, dan juga untuk suku-suku yang lain. Kami yang ada di wilayah barat ini, kami juga merupakan bangsa Yahudi.
dan kami menyembah Allah yang selama ini memberikan kemenangan kepada kami. Bayangkan, sesuatu yang mulia diasumsikan sebagai sesuatu yang jahat dan pantas untuk dibunuh. Jadi, mengapa saya berpesan kepada orang-orang yang suka percaya fitnah? Kenapa saya tidak berpesan kepada orang yang suka memfitnah? Orang yang suka memfitnah, tugasnya itu memang memfitnah. Jadi nggak bisa dipesankan untuk tidak memfitnah. Ya, panggilan hidupnya memang untuk memfitnah. Jadi saya nggak ngurusan dengan orang yang seperti itu. Teman-teman sekalian, dari peristiwa ini, apa yang bisa kita petik sebagai sebuah pelajaran tentang menyelesaikan konflik? Ya. Dari sini kita bisa belajar tentang bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik. Konflik yang berasal dari asumsi, yang kemudian menimbulkan persepsi yang keliru, menimbulkan kesalahpahaman, lalu terjadilah konflik. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana? Yang pertama, konfirmasi. Konfirmasi itu sangatlah penting. Oleh sebab itu, kita harus meluangkan sedikit waktu untuk mencari fakta, untuk menyelidiki, supaya kita memiliki gambaran yang seutuhnya tentang sesuatu yang menjadi masalah itu. Mengapa kita perlu melakukan ini? Sebab ini akan menghindarkan kita dari kerugian yang sangat banyak. Itu akan menghindarkan kita dari konflik, itu akan menghindarkan kita dari peperangan, yang bisa menimbulkan dendam, yang bisa menimbulkan luka hati yang berkepanjangan, yang bisa menimbulkan korban kematian, bahkan itu bisa menjadi permusuhan yang turun-temurun hanya gara-gara sebuah asumsi, hanya gara-gara sebuah laporan yang keliru, hanya sebuah prasangka yang tidak berdasarkan kepada fakta. Jadi, setiap kali kita mendengar sesuatu atau mengetahui sesuatu, pertanyaan penyelidikan ini penting. Cerita ini asli atau asumsi. Di ayat 21 sampai dengan 30 dikatakan, lalu jawab Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manase yang setengah itu katanya kepada para kepala kaum-kaum orang Israel, Allah segala Allah Tuhan, Allah segala Allah Tuhan, dialah yang mengetahui, dan patutlah orang Israel mengetahuinya juga. Jika sekiranya hal ini terjadi dengan maksud memberontak atau dengan maksud berubah setia terhadap Tuhan, biarlah jangan Tuhan selamatkan kami pada hari ini. Jika sekiranya kami mendirikan mezbah untuk berbalik daripada Tuhan, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atasnya, serta korban keselamatan di atasnya, biarlah Tuhan sendiri yang menuntut balas terhadap kami. Tetapi sesungguhnya, kami telah melakukannya karena cemas, sebab pikir kami, di kemudian hari, anak-anak kamu mungkin berkata kepada anak-anak kami demikian, apakah sangkut pautmu dengan Tuhan Allah Israel? Bukankah Tuhan telah menentukan sungai Yordan sebagai batas antara kami dan kamu? Hei orang Bani Ruben dan Bani Gad, kamu tidak mempunyai bagian akan Tuhan. Demikianlah mungkin anak-anak kamu membuat anak-anak kami berhenti daripada takut akan Tuhan. Sebab itu kata kami, biarlah kita mendirikan mezbah itu bagi kita, bukanlah untuk korban bakaran, dan bukanlah untuk korban sembelihan, tetapi supaya mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu, dan antara keturunan kita kemudian, bahwa kami tetap beribadah kepada Tuhan di hadapannya dengan korban bakaran
korban sembelihan, dan korban keselamatan kami. Jadi tidaklah mungkin anak-anak kamu di kemudian hari berkata kepada anak-anak kami, kamu tidak mempunyai bagian pada Tuhan. Lagi kata kami, apabila di kemudian hari demikian dikatakan mereka kepada kita, kepada keturunan kita, maka kita akan berkata, tengoklah bangunan tiruan mezbah Tuhan itu yang telah dibuat oleh nenek moyang kami, bukan untuk korban bakaran dan bukan untuk korban sembelihan, tetapi mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu. Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian atau korban sembelihan. Mezbah yang bukan mezbah Tuhan Allah kita yang ada di depan kemahnya, kemah sucinya. Ayat 30, setelah Imam Pinehas dan para pemimpin umat serta para kepala kaum-kaum orang Israel yang bersama-sama dengan dia mendengar perkataan yang dikatakan oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manasye itu, mereka menganggap hal itu baik. Jadi teman-teman, ternyata tujuan 2,5 suku ini mendirikan mezbah adalah sebagai tugu peringatan bahwa suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasye yang tinggal di wilayah barat Sungai Yordan itu juga bagian dari bangsa Yahudi yang ditandai oleh replika mezbah altar Tuhan. Mereka menjadikan itu sebagai simbol identitas bangsa Yahudi. Nah, mendengar pernyataan ini, Imam Pinehas menganggap bahwa apa yang dilakukan 2,5 suku ini baik, tidak salah, bisa diterima. Melalui penyelidikan, fakta akhirnya didapatkan. Melalui penyelidikan, kebenaran terungkap. Cerita orang atas 2,5 suku ini terkonfirmasi salah ceritanya. Ternyata tidak seperti kenyataannya, hanyalah sebuah asumsi. Jadi, kalau kita mengalami kejadian konflik yang disebabkan oleh salah paham, oleh asumsi yang dikira sebagai sebuah kenyataan, maka kita harus mengkonfirmasi informasi, laporan, cerita yang disampaikan orang kepada kita. Seperti apa sebenarnya faktanya, kebenarannya. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, kita dapatkan di sini jawaban. Nah, jawaban memperjelas persoalan. Jawaban menempatkan fakta di atas cerita. Jawaban mematahkan asumsi. Tetapi jawaban yang disampaikan dengan cara yang baik tentunya. Kita diajar oleh kitab Amsal pasal 15 ayat yang pertama, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Teman-teman sekalian, kalau kita di posisi 2,5 suku itu, suku Ruben, Gad, dan Manasye yang setengah itu, orang bercerita buruk tentang kita, yang merugikan kita, yang membuat kita bisa dicelakai oleh orang lain yang salah paham tentang kita berdasarkan cerita itu. Hati boleh panas, tetapi kata-kata haruslah kata-kata yang baik. Jawaban yang kita berikan itu dimaksudkan untuk memperjelas duduk perkara, bukan untuk menambah rumitnya masalah, menambah panasnya api kemarahan. Tidak. Ini tidak mudah. Tetapi dalam semua konflik, kata-kata yang baik adalah merupakan syarat untuk menyelesaikan konflik. Itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga,
di ayat 31 sampai dengan 34 dikatakan seperti ini. Kemudian berkatalah Imam Pinehas bin Eliezer kepada Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manase, sekarang tahulah kami bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, sebab tidaklah kamu berubah setia terhadap Tuhan. Dengan demikian, kamu telah melepaskan orang Israel dari hukuman Tuhan. Sesudah itu, Imam Pinehas bin Eliezer serta para pemimpin itu meninggalkan Bani Ruben dan Bani Gad di tanah Gilead, pulang ke Kanaan kepada orang Israel. Lalu disampaikanlah berita itu kepada mereka. Hal itu dipandang baik oleh orang Israel, sehingga orang Israel memuji Allah dan tidak lagi berkata hendak maju memerangi mereka untuk memusnahkan negeri yang didiami Bani Ruben, Bani Gad itu, dan Bani Ruben dan Bani Gad menamai Mezbah itu saksi. Karena inilah saksi antara kita bahwa Tuhan itu ialah Allah. Nah, teman-teman, yang ketiga, konflik akan selesai kalau kita bisa melihat tindakan orang lain berdasarkan niatnya, berdasarkan motivasinya. Orang-orang Israel mendengarkan penjelasan Imam Pinehas, mereka menerima dengan baik penjelasan itu. Mungkin apa yang dilakukan oleh 2,5 suku ini sesuatu yang baru, membuat tubuh kesaksian belum pernah ada sebelumnya. Butuh analisis teologi yang mendalam, yang khusus untuk menilainya. Maka mereka mengutus Imam Pinehas untuk menganalisis apa yang terjadi berdasarkan iman mereka dan hukum Taurat. Dan Imam Pinehas bisa menerimanya, puji Tuhan. Beliau sebagai pemimpin agama tertinggi pada waktu itu bersikap terbuka. Nah, ini sangat penting. Dalam setiap konflik, dalam setiap argumentasi yang diadu, dalam setiap perang kata-kata, kita harus bersikap terbuka. Kita tidak boleh hanya menggunakan sudut pandang kita sendiri. Kita juga harus bisa berdiri pada posisi lawan kita, supaya kita bisa mengerti sudut pandang mereka. Tanpa sikap yang terbuka, konflik sulit untuk diselesaikan. Sebab penyelesaian yang baik dari sebuah konflik itu bukan siapa menang lalu yang lain kalah. Yang kalah harus mengakui kemenangan pihak yang lain dan mengakui kekalahannya. Penyelesaian yang terbaik adalah dua-duanya menang. Nah, sekarang kita ke pasal 23 dan 24, teman-teman, sebagai akhir dari kitab Yosua ini. Dua pasal ini, 22 dan 23, menjadi pasal penutup dari kitab Yosua. Pasal 23 berisi pidato Yosua, dan pasal 24 adalah tentang pembaharuan perjanjian. Di pasal 23, merupakan penegasan Yosua bahwa kesetiaan kepada Tuhan adalah merupakan sumber kemenangan mereka selama ini. Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13 berkata seperti ini, tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadap kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1.000 orang, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu, sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin mengawin dengan mereka, serta bergaul dengan mereka, dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan
menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nah, teman-teman sekalian, Yosua memperjelas kebenaran bahwa sumber kemenangan mereka selama ini adalah Tuhan, dan kelanggengan keadaan baik yang mereka miliki di hari depan itu didasarkan kepada kesetiaan mereka di dalam mengikut Tuhan. Ketegasan seperti ini penting supaya keadaan baik tidak memberi tempat kepada asumsi-asumsi yang liar, yang beredar. Ingat, dunia Israel pada zaman Yosua sama dengan dunia kita pada zaman sekarang, yaitu dunia yang plural. Bangsa-bangsa dikelilingi, mereka dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Nah, sangat mungkin di kemudian hari bahwa keyakinan iman Israel itu akan turun kualitasnya, turun grade-nya menjadi hanya seperti sebuah asumsi. Saat keyakinan iman melemah, saat itu pula kehancuran kehidupan akan datang. Itu sebabnya mengapa penting sekali untuk menegaskan kebenaran, supaya jangan keyakinan kita tentang Tuhan itu turun menjadi sekelas asumsi. Iman harus sekokoh batu karang. Kemudian di pasal yang ke-24 adalah pembaharuan perjanjian, pembaharuan komitmen. Di pasal 24 ayat 14 sampai dengan 16 diceritakan, oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa Israel itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Teman-teman, pernyataan ini adalah merupakan penutup yang indah dari kitab Yosua. Yosua mengakhiri perjalanan kehidupannya dengan mendapatkan komitmen dari bangsanya sendiri, bahwa mereka akan selalu tetap mengikut Tuhan, percaya Tuhan, dan menyembah Tuhan. Luar biasa. Sangat luar biasa. Saya ingin kita sampai kepada titik ini. Jangan pernah ragu tentang kebenaran di dalam Tuhan. Jangan pernah ragu di dalam keyakinan kita akan janji-janji Tuhan. Jangan pernah ragu akan iman kita bahwa di dalam Kristus ada keselamatan. Baru-baru ini saya menyelesaikan tugas saya mengajar teologi religionum, teologi agama-agama yang dipopulerkan oleh Paul Nither di level S2. Maksud dari teologi agama-agama itu baik, supaya tidak terjadi perang agama, terjadi kerukunan. Tetapi yang menjadi masalah adalah Paul Nither menurunkan kelas iman Kristen menjadi sekelas agama-agama yang lain.
Dia menolak pernyataan iman bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang olehnya manusia dapat diselamatkan, kecuali di dalam nama Yesus. Maka saya memberi tugas kepada para mahasiswa yang belajar bersama saya di kelas teologi religionum itu. Apa tanggapan mereka terhadap teologi Paul Newton? Dan model apa yang cocok untuk membangun kerukunan beragama tanpa menurunkan pernyataan iman Kristen menjadi cuma sekelas asumsi. Nah, teman-teman, hari ini kembali saya diteguhkan hati saya bahwa kita perlu membaharui komitmen kita, perjanjian kita, iman kita kepada Tuhan. Apapun cara yang kita bisa lakukan, lakukan. 2,5 suku itu mendirikan mezbah sebagai tubuh peringatan untuk mengawetkan iman keturunan mereka, bahwa mereka adalah merupakan bagian dari bangsa Yahudi dan mereka adalah bagian dari umat Tuhan. Kita bisa menggunakan banyak cara, maka lakukanlah dengan satu sasaran, bahwa kita kembali setiap waktu untuk memperbaharui keyakinan iman kita di dalam Tuhan. Saya kembalikan kepada Ibu Aling sebagai moderator yang akan menolong kita untuk berdiskusi. Silakan men-sharingkan pengalaman Bapak Ibu, teman-teman semua. Tuhan memberkati. Ya, baik. Terima kasih Pastor Tio, luar biasa ya Pak untuk pemaparan malam ini. Kita belajar tentang bahaya asumsi dan salah paham ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, maka saya akan terlebih dahulu membacakan sebentar. Ini tidak keluar. Sebentar ya Pak. Sebentar ya Bapak Ibu. Ini karena sebentar ya. Ya, ini karena Zoom saya mengalami upgrade, jadi posisinya berubah semua ya. Oke, saya akan bacakan acara thumbnail Sema Adonai ya Bapak Ibu sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi. Ya, sudah nampak ya di layar Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, besok di hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 di jam 17.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kali ini kita belajar tentang materi Teen and Youth Ministry. Dan temanya ini adalah lanjutan dari minggu lalu ya Bapak Ibu, yaitu tentang kecantikan buatan waspada. Kemana hasratnya menyeretmu. Jadi ini adalah part yang kedua ya Bapak Ibu. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Ibu Angela Wina Doktor, dan moderatornya adalah Raini. Kak Raini ya. Selanjutnya masih di hari yang sama, di hari Selasa, di tanggal 9 Juli 2024 di jam 21.10 waktu Indonesia Barat kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kali ini kita akan belajar tentang tema mengenali ajaran sehat dan ajaran sesat. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Evangelis Jamino Widi Sulistija SEMTH dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya di hari Rabu 10 Juli 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat kembali Sema Adonai akan ada kelas pembelajaran firman. Dan kali ini temanya adalah bagaimana bisa bebas dari ikatan. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Ibu Pendeta Dr. Suryani Watimena MTH. Dan moderatornya adalah Ibu Christine.
Dan selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu, diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel C Firman. Jadi tidak di-live-kan di channel-channel lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, channel C Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami. Sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai yang di-live-kan lewat channel C Firman. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu kepada yang lain channel kami, channel C Firman, sehingga juga semakin banyak orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari Sema Adonai lewat channel C Firman. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel C Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi. Dan bagi atau sharing ya Bapak Ibu dipersilakan, tetapi terlebih dahulu resen ya, sehingga operator kami bisa membuka mute dari Bapak Ibu semua ya, mic dari Bapak Ibu semua. Ya baik, Pastor Setio, kita belajar tentang bahaya asumsi ya Pak, emang benar sekali ini. Kalau saya perhatikan, asumsi itu timbul dikarenakan praduga yang tidak beralasan gitu ya Pak. Jadi seseorang itu bisa asumsi itu kan sama dengan curiga gitu ya Pak, seperti itu ya, Pastor, benar apa tidak? Curiga gitu, ada perasaan curiga gitu terhadap orang lain. Nah itu kan asumsi kan seperti itu ya. Jadi eh, apa eh, tidak ada fakta atau kebenaran, tapi hanya praduga ya seperti itu ya, benar ya, Pastor, asumsi itu. Ya, jadi asumsi itu awalnya kan melihat sebuah peristiwa, ya. Awalnya melihat sebuah kejadian, tetapi dia tidak memperkatakan kejadian itu sebagaimana ada, fakta kenyataan empirisnya, tetapi yang dia sampaikan adalah, ya itu tadi pakai istilah curiga ya, kecurigaan atas atas fakta yang dilihatnya itu, sehingga faktanya itu tersembunyi, tetapi kecurigaan-kecurigaan yang ada di dalam dirinya itulah yang dikomunikasikan, diceritakan kepada orang lain, sehingga asumsi tidak sama dengan kenyataan. Ya, asumsi adalah persepsi subjektif dari seseorang. Demikian Ibu Ali. Berarti gini ya Pak, misalnya saya melihat sesuatu peristiwa, tetapi saya tidak mencari tahu dulu kebenarannya, tapi saya sudah berpikir dengan pikiran saya sendiri yang liar, mungkin seperti itu ya Pak ya, menganggap ya seperti itu. Jadi tanpa mencari tahu dulu kebenarannya, tapi sudah menilai, ibaratnya menilai kejadian itu ya. Dan itu sama nggak sih Pak dengan tapi dari asumsi itu kan lahir jadi seperti kecurigaan, terus kemudian pasti akan larinya ke penghasutan ya Pak, seperti itu bukan sih Pak pada akhirnya? Sengaja atau tidak sengaja, akhirnya peristiwa terhasut itu terjadi ya. Karena orang menyampaikan asumsi itu bisa dengan kesengajaan, bisa karena memang kurangnya orang itu, kurang mengertinya orang itu,
tentang menyampaikan sebuah fakta gitu. Jadi itu sebabnya hasil dari asumsi itu adalah orang bisa menjadi terhasut ya, karena yang ditangkap oleh orang lain yang tidak melihat itu adalah apa yang disampaikan oleh orang yang mengaku melihat. Ya, itu makanya mengapa sangat sangat berbahaya ya, karena asumsi mengaburkan kenyataan yang sebenarnya, tetapi memperjelas, menggarisbawahi, mengekspos dugaan atau kecurigaan dari seseorang. Nah, itu. Nah, tentu dalam proses berinteraksi, berkomunikasi itu ada transfer informasi yang kemudian diterima oleh orang lain, diolah, lalu menimbulkan sebuah reaksi yang kita sebut terhasut itu. Iya, jadi karena dari asumsi seseorang, kemudian tanpa fakta dia mengeluarkan pandangannya, pemikirannya, asumsi itu sama aja menghasut ya Pak, berarti kepada orang lain yang tidak tahu kejadian sebenarnya, yang tidak melihat sendiri. Nah, kemudian akhirnya jatuhnya ya ke fitnah ya Pak, berarti ya Pak, ujungnya ya. Ya, semacam fitnah, ya semacam fitnah. Tergantung dia sengaja atau tidak. Kalau sengaja memang fitnah namanya. Nah, Pak, bagaimana sih Pak? Kan saya tahu pasti asumsi ini firman Tuhan itu melarang ya, tidak memperbolehkan kita itu mempunyai pikiran-pikiran berasumsi seperti itu. Nah, tapi kalau menurut saya kan kita pasti akan selalu ada gitu Pak. Maksudnya asumsi itu akan selalu ada gitu di pikiran kita. Nah, bagaimana Pak kita untuk bisa bersikap yang maksudnya berpikir yang benar ini Pak, supaya asumsi ini tidak menguasai kita gitu. Gimana Pastor? Ya. Seperti itu ya, gimana Pak? Begini. Ya. Kalau kita merasa yang kita sampaikan itu bercampur dengan pikiran kita, penafsiran kita sendiri, ya, maka kita katakan bahwa kita itu asumsi saya, ya. Jadi kalau kita merasa bahwa yang kita sampaikan mungkin fakta yang kita lihat nggak terlalu jelas, tapi sehingga menimbulkan tafsiran dari diri kita, maka kita harus katakan bahwa tapi itu asumsi saya gitu. Kemudian yang kedua, ingatlah bahwa firman Tuhan kan selalu berkata, jangan kamu menghakimi orang lain. Menghakimi itu kan menyimpulkan. Untuk menyimpulkan dibutuhkan data yang cukup dan analisa yang cukup, informasi dari kedua belah pihak. Barulah kita bisa membuat sebuah kesimpulan. Nah, oleh sebab Tuhan berkata berulang kali, jangan menghakimi, maka urungkan niat untuk cepat-cepat mengambil sebuah kesimpulan. Ceritakan saja fakta apa adanya, tanpa kita harus memberi sebuah kesimpulan. Bila orang lain menyimpulkan dari cerita kita, bilang saja bahwa itu kesimpulan, ya mungkin saja, tapi itu belum tentu seperti itu. Nah, kemudian kita perlu belajar untuk menahan diri. Orang yang suka berasumsi biasanya memiliki sifat suka sensasi. Oh, gitu ya Pak. Oh, maksudnya gimana Pak? Maksudnya gimana suka sensasi itu? Iya, coba Pak dijelaskan ya. Iya, orang dia melihat sesuatu, tapi dia kemudian menangkap dengan pikiran dia sendiri, sudut pandang dia sendiri, tafsiran dia sendiri, lalu kemudian dia menceritakan itu ke orang lain. Tujuannya apa? Ya tujuannya kan untuk menciptakan sebuah sensasi. Oh, iya. Sebab kalau peristiwa itu diceritakan apa adanya, kadang-kadang kurang menarik. Nilai
beritanya itu kurang sensasional. Oh, Iya iya iya, itu. Jadi paham saya, Pak. maka perlu belajar untuk menahan diri, ya menahan diri. Jangan suka sensasi. Kasihan orang lain yang menjadi korbannya. Itu. Betul, Pak. Iya. Jadi mendingan kalau berarti gini ya Pak, kalau misalnya belum jelas gitu ya yang kita lihat mending kita silent ya Pak. Diem ya Pak. Jangan Ya, jangan berkata apa-apa gitu ya. Lalu kita perhatikan terus gitu ya Pak ya. Mungkin lebih baik begitu ya sikapnya. Jadi kita perhatikan terus lalu kita lihat amati dengan benar-benar gitu ya Pak. Ini benar nggak sih orang ini seperti ini gitu, seperti yang kita apa namanya pikirkan gitu. Harusnya begitu ya Pak. Jadi ya, eh, jangan mengambil tindakan apa-apa gitu yang malah memperkeruh eh, keadaan. Seperti itu ya, Pastor, baiknya ya sebenarnya ya sikap kita ya. ya. Orang yang bisa menceritakan sebuah peristiwa secara Hmm, apa adanya, hmm, itu biasanya orang yang memang objektif dalam berpikir. Di hmm, samping itu, dia juga orang yang rendah hati. Ya, hmm, orang yang suka menambah-nambahi itu hmm, orang yang cenderung dominan, ingin mempengaruhi, hmm, ingin menggurui, ya. Dan itu adalah lawan kata dari rendah hati. hmm. Iya ya paham. Dan juga tadi Pak kita ada belajar tentang apa namanya jangan mudah percaya ya Pak terhadap apa namanya kata orang. Nah ini kalau menurut saya orang yang seperti ini kuping tipis Pak. Jadi dia apa aja perkataan orang tuh sama masuk ke kupingnya nggak disaring Pak, lewat aja terus gitu. Nah jadi akhirnya dia mudah tersulut, mudah apa namanya mudah sekali diadu domba, benar tidak Pak? Seperti itu, Pastor. Ya, Ya, orang yang gini, orang yang suka menceritakan asumsi itu biasanya mencari kuping yang tipis. iya betul Pak. Iya, yang Karena mudah kalau dia diasumsi. cerita Ya. kepada orang yang kritis, yang Mm-mm. tidak mudah percayanya ini jangan salah mengerti ya, bukan tidak mudah percaya kepada orang yang cerita, tapi tidak mudah percaya seperti itukah peristiwanya. Ya itu beda ya, itu harus dibedakan. Nah, orang yang tidak mudah percaya terhadap sebuah cerita itu biasanya nggak disukai sama orang yang suka menceritakan asumsi atau suka sensasi. Ya, maka orang yang seperti itu akan mencari kuping yang tipis. Jadi akan diperiksa kuping temannya, kamu tipis atau enggak? Gitu. Iya, karena memang reaksinya bisa dilihat dari reaksinya ya, Pak Pasur. Kalau misalnya seorang yang kupingnya tipis, ketika mendengar berita yang dia sendiri juga belum tahu kebenarannya, itu akan bereaksinya, oh ya, maksudnya kayak ikut seperti ikut kayak kalau sekutu tuh seperti ikut ini ya Pak ya apa terhadap orang yang suka asumsi asumsi menceritakan asumsinya itu dia langsung bereaksinya seperti mendukung, ya benar tidak Pastor seperti itu ya kalau Ya, orang pusingnya tipis ya. Tapi kan kalau orang yang dia tidak merespon, nah biasanya kan dia pasti akan menyaring dulu, berpikir ini benar apa enggak perkataannya gitu, seperti itu kan Pastor. Nah ya makanya pelajaran hari ini bagus sekali ya Pastor mengajarkan kita untuk tidak boleh berasumsi dan juga kita tidak boleh berkuping tipis, langsung percaya perkataan-perkataan orang tanpa kita melihatnya terlebih dahulu, menyelidikinya terlebih dahulu ya, Pastor ya. Baik, coba saya hubungi Ibu Heni. Apakah Ibu Heni juga mau berbagi, Bu, sharing tentang materi malam ini? Shalom, Ibu Heni. Shalom, Bu. Ya, Shalom, bisa dengar saya ya? dengar, Bu. Oh ya, Ya, silakan Ibu. pelajaran pastor hari ini luar biasa. Gara-gara berasumsi itu bisa bisa buat sengketa, buat keributan, gitu ya. Nah, ya, tergantung ya pastor ya. Itu objek atau subjek ya pastor ya. Iya.
Nah, aku sih berharap agar kita semua anak-anak Tuhan jangan suka berasumsi, karena kalau berasumsi itu damai sejahtera hilang ya Pastor ya. Iya, betul, betul. Saya pernah loh Pastor berasumsi, dalam hati saya bilang gini, kok uring-uringan ya. Oh malah aku kok kayak jantungnya berdebar ya. Waduh, berarti terus tidur juga nggak enak gara-gara salah berasumsi. Padahal kejadiannya nggak begitu. Nah, saya bilang gini, oh iya, gue dibodoh-bodohin iblis. Dibodoh-bodohin Pastor sama iblis. Nggak tahu, mungkin ya setiap orang pasti mengalami ya Pastor ya. Iya. Saya pasti setiap mengalami ya. Nah, kalau disalah mengerti orang, kalau kita diskusikan salah mengerti orang, ya saya sih kenyang Pastor ceritanya. Bahkan orang yang tidak mengenal saya aja ikut-ikutan. Padahal kan dia nggak tahu siapa saya. Gitu. Tapi ya, ada salah satu ibu gembala dulu ngomong gini ke saya. Yang harus kamu lakukan adalah berdiam diri. Kalau enggak, nanti kamu nggak lulus ujiannya. Kemarin Pastor itu di khotbah Pak Jamino ya, yang belum dengar ibadah online kami ya, Pak Jamino dengerin pembinaan. Ternyata kalau kita dihina, kita disalah asumsi sama orang, kita cuma mengatakan apa? Sampai kenyang. Kalau sudah kenyang, nggak kepengen makan lagi kan? Jadi kalau digosipin orang, disalah mengertikan orang, diasumsikan orang gitu-gitu, nggak ada reaksi lagi kan udah kenyang gitu loh. Jadi ternyata sampai mati rasa gitu loh, sampai kita nggak ada rasa apa-apa, baru kita dinyatakan bahwa kita sudah lewat. Nah itu aja sih tambahan saya, Ling, buat Pastor. Terima kasih Tuhan mengingatkan Pastor mengingatkan lagi kepada kami supaya jangan lagi berasumsi ya. Apa yang dialami Tua dan Kaleb itu benar-benar satu pacuan buat kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Satu yang saya senang, Yosua dan Kaleb ini benar-benar dia mengikuti perintah Tuhan, firman Tuhan, makanya dia ditanya sama Tuhan. Itu aja saya kembalikan. Thank you Pastor. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Heni ya untuk sharingnya. Iya, baik. Dan masalah asumsi ini juga selesai dengan tentunya dengan ini ya Pastor dengan kebenaran firman Tuhan juga ya yang dipakai oleh Yosua ya. Jadi Pastor menanggapi adanya asumsi dari bangsanya. Kemudian Yosua itu memakai kebenaran firman Tuhan untuk membimbing bangsanya ini menyelesaikan masalah asumsi ini dengan baik ya Pastor. Memang sebenarnya memang benar ya Pastor, segala sesuatunya balik lagi kepada kalau kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, maka semuanya itu akan akan benar gitu. Maksudnya jalannya akan benar, akhirnya juga akan baik. Seperti itu ya Pastor. Pelajaran hari ini mengajarkan kita bagaimana kita menyelesaikan kalau ada hal seperti yang dialami oleh bangsa Israel ini ya, di mana ada salah paham, kemudian ada asumsi, kemudian ada perkataan dari orang lain, tapi bisa diselesaikan dengan baik ya Pastor, karena semuanya itu berpegang kepada iman mereka, maksudnya mereka memakai kebenaran firman ya Pak Pastor dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Akhirnya seperti itu kan, luar biasa. Memang kita memang, kalau menurut saya sih ya Pastor, sebagai anak Tuhan memang kita ini kan saudara siman, sama-sama anak-anak Tuhan. Jadi pakailah kebenaran firman dalam menyelesaikan segala persoalan kita gitu. Jadi jangan memakai ego kita, terus nafsu dagingan kita, jadi yang akhirnya membuat
suasana itu jadi tidak baik, jadi kacau seperti itu. Betul tidak, Pastor? Iya, Ya, silakan. Iya, jadi memang baik. Mhm. kita harus kembali kepada firman Tuhan, melihat segala sesuatu berdasarkan apa yang diajarkan firman Tuhan. Sehingga Iya, dengan betul. kita dihindarkan dari Mhm. penilaian-penilaian yang salah, Iya, kesimpulan yang salah, lalu respon yang salah. Ya. Demikian Bu betul. Ali. Iya, terima kasih Pastor, luar biasa untuk pemaparan materi malam ini. Nah, kita tanpa terasa sudah 1,5 jam ya Pastor untuk pelajaran hari ini dan sangat memberkati kami semua untuk pelayanan Pastor. Baik, kita bisa tutup kelas ini Pastor. Pastor bisa closing statement, lalu kemudian pimpin doa bagi kami semua. Silakan Pastor. Baik, teman-teman sekalian. Jadi berhati-hatilah dengan asumsi. Ceritakan sebuah peristiwa sebagaimana ada. Bila kita tidak sungguh-sungguh mengetahui atau ragu untuk yakin bahwa seperti itu yang kita ketahui, lebih baik kita berdiam, ya. Memberikan informasi yang tidak tepat itu bisa membuat pihak lain mengalami kerugian yang kita sulit untuk membayangkan. Jadi kita harus mengkonfirmasi seperti itukah peristiwanya atau sebenarnya tidak. Kemudian kita perlu mendapatkan jawaban yang jelas. Seperti yang dilakukan oleh 2,5 suku itu, dia menjawab semua dengan sejelas-jelasnya. Dan yang tidak kalah penting adalah begini, kita harus punya sikap yang terbuka. Jangan hanya menilai dari sudut pandang kita, pergilah ke pihak lain, lalu kemudian pahami cara sudut pandangnya. Dengan begitu, kita bisa mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Baik teman-teman, mari kita tutup dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih. Hari ini kami diberi sebuah pelajaran yang sangat penting. Bahayanya asumsi. Asumsi menimbulkan kesalahpahaman dan kesalahpahaman yang terjadi dalam peristiwa 2,5 suku Ruben, Gad, dan Manase yang setengah itu hampir menyebabkan perang saudara. Tuhan, kami diajar melalui peristiwa ini untuk tidak berasumsi, untuk belajar menyampaikan sesuatu sebagaimana apa adanya, dan untuk tidak mudah menerima, percaya kepada apa kata orang. Berikan kepada kami semua hikmat dan kebijaksanaan untuk bertindak dewasa, untuk tidak terburu mengambil sebuah kesimpulan, untuk mempertimbangkan berulang-ulang kali, sampai kami meyakini sebuah kebenaran. Dan akhirnya kami juga berdoa, biarlah kami menjadi orang yang diberi kemampuan oleh Tuhan untuk memiliki kemampuan problem solving, mengatasi konflik, mendamaikan kedua belah pihak, merukunkan mereka yang berkonflik karena salah paham. Tuhan, jadikan kami sumber damai dan berkat bagi banyak. Nama Tuhan kami Yesus Kristus, tak lupa kami mendoakan Sema Adonai, mendoakan Ibu Heni, mendoakan tim yang melayani di balik layar, moderator, operator, dan semua mereka yang menjadi donatur diberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Dan siaran langsung maupun siaran tunda akan mampu untuk memberkati siapapun yang mendengar, menonton, menyimak setiap acara, setiap pelajaran yang disiarkan melalui Sema Adonai. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Baik, Pastor, terima kasih untuk pelayanannya yang luar biasa bagi kami. Semoga pelayanan Pastor selalu diberkati Tuhan, lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Dan juga selalu diberi kesehatan ya, Pastor. Amin. Baik, Bapak Ibu Amin. sekalian, terima kasih sudah bersama dengan kami sampai selarut ini. Kita akan mengakhiri kelas kita, dan besok pagi jangan lupa ya Bapak Ibu, di SMA Adonai ada renungan pagi, dan juga di pukul 5.30 pagi, dan juga ikuti terus kelas-kelas pembelajaran SMA Adonai yang diadakan dari Senin sampai dengan Sabtu. Mari kita sama-sama belajar Bapak Ibu, supaya paradigma kita semakin dibentuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan juga kita semakin kuat dalam iman dan juga kedewasaan rohani kita ya Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.